Saya percaya setiap kita hari ini diberkati sama Tuhan, amin. Lewat tayangan yang boleh kita tadi saksikan bersama-sama, kita dibawa untuk mengingat akan karya Kristus di atas kayu salib. Tadi waktu saya nonton, saudara, setiap pukulan yang tentara Romawi pada saat itu lakukan, pukul kepada tubuh Yesus, di situ saya mengingat bahwa harusnya aku yang dipukul, harusnya aku yang dihukum. Dan Yesus lakukan itu untuk aku. Itu yang membuat air mata gak tertahan untuk keluar pada akhirnya. Karena ya seharusnya kita yang mendapatkan pukulan tersebut, saudara. Tapi ternyata Tuhan gak merelakan itu bagi setiap kita. Dia merelakan dirinya untuk pada akhirnya menggantikan kita yang harusnya kena tulah, saudara. Dan bagi saya secara pribadi, momentum perjamuan kudus adalah momentum yang bahkan mungkin lebih spesial dibandingkan dengan euforia Christmas, saudara, karena disinilah puncak keimanan kita sebenarnya. Yesus yang mau mati untuk dosa-dosa kita, itu adalah puncak keimanan kita, fundamental dari kekristenan yang setiap kita harus tahu, setiap kita harus percayai, saudara, karena tanpa kematian Kristus, maka kedatangannya pun akan menjadi sia-sia, saudara. Kedatangan Yesus di dunia lewat kelahirannya itu hanya sebuah perjalanan sejarah yang tentunya diperlihatkan kepada dunia bahwa semuanya berproses dari kecil, semuanya berproses dari hal yang mungkin biasa-biasa saja, semuanya berproses dari suatu hal yang mungkin seharusnya gak perlu ada sebenarnya. Yesus bisa tiba-tiba datang tanpa perlu proses kelahiran sebenarnya, tiba-tiba datang kemudian dia mati dan suka salib. Tapi momen Christmas sebagai bentuk sejarah bahwa Tuhan pun mencintai sebuah proses. Tapi peak season yang harus kita sama-sama percayai, yang harus kita sama-sama betul-betul rayakan adalah momen hari ini sebenarnya, di mana Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Sebab lebih dari 300 nubuatan di Alkitab mengenai kedatangan dan pengorbanan Mesias telah tergenapi lewat kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. 300 nubuatan semuanya digenapi. Dan bahkan 300 nubuatan yang berasal dari orang-orang di era waktu itu. Baik waktu, tempat, semuanya berbeda, tetapi mengerucut kepada satu tujuan, yaitu salvation atau keselamatan manusia. Semua cerita di Alkitab ujungnya adalah keselamatan. Ujungnya adalah Kristus yang pada akhirnya menebus setiap dosa-dosa kita, saudara. So, hari ini kita mau belajar tentang korban anak domba. Nanti kita akan tahu kenapa kok harus ada korban. Dan Yesus mau memberikan dirinya sebagai korban itu sendiri, saudara. Kita tahu bahwa setiap kita sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita mungkin gak pernah berbuat dosa. Kita merasa mungkin kita gak pernah berbuat salah, tapi dosa diwariskan dari Adam dan Hawa, dari manusia pertama, ketika mereka mengalami keterpisahan dengan roh Tuhan pada saat itu, saudara. Dan dosa adalah keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita tahu kisahnya pada saat itu, saudara, Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan bilang jangan kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya kau pasti akan mati. Tapi pada akhirnya mereka gak mati secara fisik, tapi secara spirit mereka mati. Karena apa? Karena darah yang suci yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan untuk mereka, untuk Adam dan Hawa. Tapi karena mereka memakan suatu hal yang Tuhan larang, pada akhirnya darah tersebut menjadi najis, saudara. Dan itu yang membuat pada akhirnya manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Pribadi Roh Kudus atau Zoe, roh kehidupan yang Tuhan hembuskan kepada manusia pada saat itu, seketika hilang, seketika tidak ada lagi, sehingga mereka tidak punya akses untuk ketemu sama Tuhan. Mereka takut, mereka bersembunyi, sampai pada akhirnya Tuhan mencari mereka dengan inisiatifnya. Adam, Hawa, di mana kalian? Kata firman Tuhan. Dan ketika Tuhan menemukan mereka, ternyata Tuhan lihat bahwa mereka telanjang dan mereka mengenakan cawat dari daun ara.
Kalau Bapak Ibu Saudara ikut gift class, mungkin kita sering banget ngebahas tentang ini, bahwa daun ara itu melambangkan perbuatan manusia atau upaya manusia untuk menutupi dosa-dosa manusia. Manusia yang berdosa pada saat itu merasa malu, mereka merasa dirinya nggak layak, mereka tahu bahwa satu sama lain telanjang, dan pada akhirnya mereka mengenakan cawan dari daun ara untuk menutupi setiap pelanggarannya, menutupi rasa malunya, saudara. Tapi apa yang Tuhan kerjakan saat itu? Di Kejadian 3:21 dikatakan bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sejak hari pertama manusia berdosa, saudara, teman-teman semua, Tuhan tidak memberi manusia daftar peraturan untuk mereka bisa pada akhirnya diampuni dosanya. Ketika mereka berdosa, enggak, Tuhan enggak ngasih rules, enggak ngasih ini loh step-step supaya kamu diampuni, enggak. Tapi apa yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan pada saat itu, Tuhan datang dengan inisiatifnya, menemukan mereka, dan Dia memberi korban. Amin. Itu yang Tuhan lakukan ketika melihat atau mendapati manusia berdosa. Dia gak ngasih rules, gak ngasih aturan. Karena Dia tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa mencapai standar kekudusan Tuhan sebenarnya. Sehingga waktu Tuhan mendapati mereka pakai cawan dari daun ara, seketika itu juga Tuhan memberikan korban untuk mereka. Jadi kita baca, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Gak mungkin tiba-tiba ada kulit binatang, saudara, tanpa ada binatang yang dikorbankan, tanpa ada binatang yang disembelih terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal yang Tuhan lakukan sejak hari pertama, Tuhan sudah menunjuk pada satu jalan pengampunan, yaitu lewat korban. Di mana ada korban, di situ ada darah yang tercurah. Semuanya mengerucut ke situ, saudara. Bahkan kalau kita coba lihat dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, dilanjutkan dengan ayat 13, dikatakan bahwa kamu harus mengurungnya. Ini satu perintah yang Tuhan berikan pada saat itu untuk orang Israel, saudara. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kata mengurungnya, terjemahan aslinya yaitu memilih, kemudian menjaga dan mengamati. Lalu kemudian mereka harus menyembelih pada hari yang ke-14, saudara, pada waktu senja. Waktu senja itu digambarkan sekitar pukul 3 sampai dengan 6 sore, saudara. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku tidak lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kuncinya adalah darah. Darah harus dicurahkan atau dioleskan di ambang pintu supaya ketika ada tulah lewat, rumah yang ada darahnya bebas dari tulah tersebut. Di zaman Keluaran, zaman Perjanjian Lama, saudara, Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa di dalam korban selalu ada pengampunan. Di dalam korban selalu ada penebusan. Dan Keluaran tadi adalah awal adanya perayaan Paskah, Bapak Saudara. Di mana perayaan Paskah itu mengingatkan pada pembebasan dari perbudakan dan maut. Dan yang luar biasa, ini saya coba juga untuk mencari fakta-fakta menarik yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya, saudara. Dan yang luar biasa adalah Yesus mati di saat yang bersamaan seperti tradisi penyembelihan domba Paskah, Bapak Saudara. Nanti kita akan sama-sama pelajari. Di dalam Holy Week, minggu lalu Pastor Audi sempat sampaikan bahwa di hari Minggu ada Minggu Palma ya. Hari itu Yesus diarak-arak, Yesus dielulukan, Hosana di tempat yang maha tinggi dan lain sebagainya. Inilah raja, sambutlah raja orang Yerusalem dan seterusnya. Ada arak-arakan pada saat itu. Lalu kemudian di hari Kamisnya adalah perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Lalu di hari Jumatnya, di situ momentum di mana orang-orang yang tadinya mengelulukan Yesus berbalik menjadi orang-orang yang mengolok-olok Yesus pada saat itu.
Mereka membenci Yesus, mereka memerintahkan untuk Yesus disalibkan, dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Dan di hari Minggunya, saudara, di hari ketiga, Yesus bangkit. Dan perlu kita tahu bahwa, kenapa tadi saya katakan bahwa ada momen di mana ketika Yesus mati, ada momen bersamaan di tempat yang berbeda. Di situ ada proses penyembelihan domba Paskah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, mengacu juga kepada Keluaran 12 tadi, saudara, dikatakan bahwa tanggal yang ke-10, artinya tanggal 10 Nisan, di situ domba Paskah dipilih. Betul, tadi di Keluaran pasal yang ke-12, dikatakan kamu harus mengurungnya. Di ayat-ayat awal dikatakan itu bulan yang ke-10, saudara. Dikatakan bahwa kamu harus mengurungnya, memilih, kemudian menjaga, mengamati. Dan Yesus pun hari itu, di Minggu Palma, Bapak Ibu, dia pun dipilih. Dia dielulukan, dia disanjung-sanjung, dia dipilih sebagai raja pada saat itu. Lalu 4 hari berikutnya, ini sama seperti yang Keluaran 12 katakan, sampai hari yang ke-14 bulan ini, jemaat semuanya berkumpul. Dan hari itu, saudara, 4 hari berikutnya, domba-domba yang akan dikorbankan diinspeksi dulu. Dicek, ada cacatnya atau enggak, beneran ini domba jantan atau bukan. Dan ketika semuanya sudah oke, tidak bercacat, baru dipersiapkan untuk dikorbankan. Sama halnya dengan Yesus. Ketika hari Minggunya dia dipilih, dia dielulukan, kemudian 4 hari berikutnya Yesus diperiksa, dihakimi, dan dia dinyatakan tidak bersalah sebenarnya. Dia dinyatakan tidak bercacat sama sekali, sehingga dalam kata lain dia layak untuk dikorbankan. Lalu tanggal 14 Nisannya, yaitu hari Jumatnya, saudara, ketika domba disembelih di jam 3 sore, hal yang sama yang terjadi sama Yesus. Yesus mati juga jam 3 sore, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Markus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 atau jam ke-9. Sama seperti yang Keluaran juga tuliskan, saudara. Di Markus 15 ayat 37 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. The moment ketika ribuan domba Paskah sedang disembelih oleh imam di halaman bait Allah, saudara, di tanggal 10 Nisan itu, di momen Paskah itu, saudara, di luar kota, di atas bukit, Tuhan sendiri sedang menyembelih anaknya, sang domba sejati, saudara. Momen ketika ribuan domba dipersiapkan untuk momen Paskah di tempat yang lain dan disembelih di halaman bait Allah, saudara, di satu gunung yang kita kenal sebagai Bukit Golgota. Di situ, di jam yang sama, Tuhan sendiri sedang menyembelih anaknya sebagai korban yang sejati sampai selama-lamanya, saudara. Yesus bukan plan B karena manusia gak bisa menjalankan hukum Taurat, saudara. Salib pun bukan sebuah kecelakaan di dalam sejarah, saudara. Tapi Yesus adalah korban yang memang direncanakan. Soalnya semuanya ngepasin banget waktunya, Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang Keluaran katakan, di hari ke-14 di bulan Nisi, kamu harus mengumpulkan semua domba-domba, kemudian disembelih jam 3 sore pada senja, katanya. Hal yang sama yang terjadi sama Yesus pada saat itu. Dia diinspeksi, kemudian pada akhirnya dia juga mati di waktu senja pada saat itu. Dan apa yang terjadi di dalam Markus 15 ayat 38 dikatakan bahwa ketika itu tabir bait suci atau tirai ruang Maha Kudus terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir itu seperti kain atau gorden yang terbuat dari wol, saudara, di mana ukurannya sangat besar dan juga berat. Oleh karena itu butuh 300 imam, kalau misalnya dia mau dipindahkan atau dicuci, butuh 300 imam untuk mencucinya atau memindahkannya, saudara. Dan yang kita tahu bahwa ternyata tabir itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Dan itu bukan robekan manusia, tetapi itu tindakan Tuhan. Kita lihat gambarnya di sini, saudara. Sangat tebal tabirnya. Tebalnya
7,5 cm, Bapak Ibu. Kalau manusia merobek, mungkin susah gitu loh, nggak mungkin. Tapi hari itu ketika Yesus mati dan kayu salib, tiba-tiba ada gempa bumi yang memporak-porandakan segala hal, termasuk di situ tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Apa arti pernyataan Tuhan merobek tempat yang paling ia kuduskan, yaitu tabir bait Allah pada saat itu, saudara. Kalau kita mengacu kepada hari besar umat Yahudi pada saat itu namanya Yom Kippur, di situ adalah ritual tahunan untuk penghapusan dosa seluruh bangsa. Di mana hanya imam besar saja yang bisa menyembelih korban menghapus dosa dan pada akhirnya memercikkan darah dari korban tebusan tersebut ke tabut perjanjian yang ada dalam ruang Maha Kudus. Jadi tirai bait suci yang terbelah jadi dua itu merupakan tirai pembatas antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Dan gak boleh semua orang masuk ke sana. Cuman imam besar aja yang boleh masuk ke sana untuk memercikan darah di atas tabut perjanjian. Dan menariknya saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan mengatakan it is finished, sudah selesai, kita lihat bahwa tabir bait suci terbelah jadi dua. Yang artinya semua sistem hukum Taurat dan ritual untuk menebus dosa manusia sudah selesai. Dosa sudah dibayar lunas. Artinya nggak perlu ada lagi korban tebusan berupa domba jantan, lembu yang tambun dan seterusnya saudara. Nggak perlu ada lagi. That's why Tuhan merobek tirai tersebut yang sebenarnya memiliki arti bahwa udah nggak perlu lagi ada korban lagi gitu loh. Cukup aku yang jadi korban sekali untuk selamanya. Semuanya udah selesai. Tirai yang terbelah jadi dua membuka akses untuk siapa saja yang mau datang kepadanya. Boleh datang kapanpun, saudara. No more veil, gak ada lagi ritual, gak ada lagi tirai, gak ada lagi batasan, gak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Karena di Ibrani 9 ayat 11a dikatakan bahwa tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ingat tadi saudara, cuman imam besar aja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi hari itu tirai terbelah jadi dua, di mana Yesus sendiri yang masuk ke sana satu kali untuk selamanya dan tidak perlu ada lagi korban-korban sembelihan lagi, saudara. Setelah itu seharusnya dikatakan ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Yesus himself mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang gak bercacat, yang pada akhirnya gak cuma menyucikan secara lahiriah, tapi akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Akses dibuka untuk semua orang ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Ini hal yang sangat keren karena Yesus sebagai korban anak domba menggantikan domba Paskah dan menyelesaikan keterpisahan antara Tuhan dan manusia. Ketika di bait Allah ribuan domba disembelih, ketika selesai imam pasti akan bilang sudah selesai. Sama dengan ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia mati dia katakan sudah selesai. Hari itu saudara, sama-sama yang satu mengorbankan korban sembelihan, yang satu mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban sembelihan. Dan ini suatu hal yang amazing. Yesus sebagai korban anak domba menggantikan domba Paskah. Dan ini selalu bicara soal God's plan, rencana Tuhan, di mana Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang merencanakan, dan Tuhan juga yang menyediakan, Bapak Ibu, bagi setiap kita. Dan ada satu fakta mind blowing lagi tentang kematian Kristus, saudara, di mana kalau kita throwback ke 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun ketika zaman Yesus ya maksudnya ya, berarti kita throwback 2000 tahun ketika zaman Yesus,
Which is itu adalah ketika Abraham pada saat itu sedang diuji Tuhan untuk menyerahkan anaknya Ishak. Di Kejadian 22 ayat 7 dikatakan bahwa lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8 dikatakan, Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan Bapak tahu bahwa kejadian di mana Ishak mau dipersembahkan oleh Abraham berada atau terjadi di Gunung Moria namanya. Di Gunung Moria. Dan tahukah saudara bahwa region area tanah Moria ini saudara adalah area yang sama tempat di mana Bukit Golgota itu berada. Tempat di mana Yesus disalibkan, areanya namanya area Moria saudara. Sama persis seperti ketika Abraham hari itu mempersembahkan Ishak anaknya. Di tempat yang sama, Tuhan menggenapi janjinya bahwa Dia yang menyediakan domba untuk disembelih dan dikorbankan Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun sebelum Yesus datang, Abraham menyatakan Tuhan akan menyediakan korban untuk dirinya, dan 2000 tahun kemudian Tuhan menggenapi dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penghapusan dosa. Kita tahu bahwa Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang memprovides, dan Tuhan yang memberikan, menyediakan korban tersebut. Jadi ketika hari ini saudara diajak untuk mengenang akan kematian Kristus, artinya setiap kita diajak juga untuk kembali percaya bahwa pengorbanannya itu nyata buat setiap kita Bapak Ibu. Gak cuma cerita dongeng saja, gak cuma cerita sejarah saja, tapi dia adalah pribadi yang benar-benar disalibkan. Dia adalah pribadi yang benar-benar menderita sengsara untuk setiap kita yang berdosa saudara. Dan beberapa hal yang terjadi di zaman perjanjian lama kemudian ditarik ke perjanjian baru, semuanya tergenapi, nubuatan-nubuatan para nabi pada akhirnya akan mengacu kepada Kristus yang mati sebagai korban sembelihan saudara. Sebagai korban anak domba. Buat setiap kita yang hari ini mungkin sedang mengalami kelemahan secara iman, kita mungkin mulai ragu tentang keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita mungkin merasa bahwa sepertinya aku bukan orang yang diselamatkan karena kok rasanya hidupku gak berubah-berubah. Aku masih kayak sama seperti dulu ketika aku pertama kali mengenal Kristus. Tapi aku mau bilang buat setiap kita bahwa keselamatan yang Tuhan kasih berlaku selama-lamanya untuk setiap kita. Amin. Once setiap kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka setiap kita tidak perlu lagi menyembelih Yesus kedua kalinya saudara. Kita gak perlu lagi menyembelih korban tebusan yang lain selain pribadinya yang satu kali untuk selama-lamanya memberikan dirinya untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. So yakinkan diri kita, teguhkan hati kita bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan semuanya inisiatif Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Sebagai tanda cintanya untuk kita. So, saya mengajak setiap kita bagi berdiri ya Bapak Saudara. Tepat jam 3 sore, di mana hari itu Yesus meregang nyawanya Bapak Ibu Saudara, dan bilang semuanya selesai. Hari ini juga, tepat jam 3 sore juga Bapak Saudara, serius setiap kita mengenang akan kematiannya lewat momen perjamuan kudus. Di mana kita tahu bahwa tubuh dan darahnya telah terpecah dan tercurah untuk setiap kita, menanggung kesengsaraan kita, menanggung setiap dosa-dosa kita, menanggung setiap penderitaan kita, menanggung setiap sakit penyakit kita. So hari ini kalau engkau datang dengan sakit, engkau datang dengan beban yang berat, engkau datang membawa setiap pergumulan, setiap penderitaan, saya ajak saat ini untuk setiap kita boleh datang sama Tuhan, membawa semuanya karena Dia sudah selesaikan untuk setiap kita, amin. Dia sudah lakukan setiap pengorbanan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali Bapak Ibu. Di Luka yang hari itu Yesus miliki. Dan minggu lalu Pastor Audi sempat singgung. Luka di kepala, luka di kedua tangannya,
luka di lambungnya dan luka di kakinya, saudara, melambangkan kasih karunia yang tak terbatas, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama tahu bahwa ternyata darah yang sejati itu benar-benar sudah tercurah untuk kita, dan itulah darah perjanjian baru, darah sang kasih karunia yang dikorbankan untuk setiap kita, sehingga kita gak perlu lagi takut bahwa kita akan dihukum, kita gak perlu lagi takut bahwa kita akan masuk neraka, saudara. Kita sudah dibebaskan dan kita sudah diampuni.